Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Dan di pertemuan ini kita akan membahas dua aspek penting dalam bisnis yang sangat relevan pada saat ini gitu ya, mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen. Nah, dalam dunia bisnis ini sendiri rekan-rekan semakin terhubung dan kompetitif. Nah, untuk memahami kedua aspek ini bukan hanya bermanfaat bagi para pemasar, tetapi juga bagi setiap individu yang ingin sukses dalam karir bisnisnya. Mari kita mulai. Baik, yang pertama kita akan membahas bisnis ini sendiri. Tentu kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya pasar seperti itu. Pasar adalah tempat nih di mana bisnis atau pemasar menjual produk dan lainnya kepada konsumen. Nah, keberhasilan suatu bisnis ini sangat bergantung pada interaksi antara permintaan dan penawaran, gitu ya. Nah, misalnya ketika harga barang turun, biasanya permintaan akan meningkat seperti itu rekan-rekan. Contohnya nih, iPhone 16 misalnya dijual dengan 25 juta harga launchingnya gitu ya. Tiba-tiba ada promo menjadi 23 juta seperti itu. Nah, penurunan harga barang ini akan menjadi pemicu untuk semakin meningkatnya permintaan seperti itu. Nah, ini juga bergantung kepada penghitungan elastisitas nantinya yang akan rekan-rekan pelajari gitu ya. Ada di matematika Indonesia ini selanjutnya akan membahas mengenai elastisitas. Jika nilai elastisisnya lebih dari 1, maka permintaan itu elastis ya terhadap barang. Kalau sama dengan 1 itu uniter, dan kurang dari 1 itu inelastis seperti itu. Nah, apa sih bedanya Pak elastis dan uniter dan inelastis gitu ya? Kalau elastis, terjadinya sedikit perubahan akan meningkatkan permintaan yang cukup agresif. Kalau uniter, pertambahan 1 barang sesuai dengan kenaikan harga 1 barang ataupun penurunannya. Nah, kalau inelastis, ini adanya perubahan tidak menyebabkan harga barang atau permintaan suatu barang itu berubah secara signifikan. Itu ya secara simpelnya. Nah, namun kita juga perlu mengingat nih bahwa faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan teknologi juga berperan besar dalam menentukan bagaimana bisnis beroperasi gitu ya. Apalagi tentang teknologi dan digital yang semakin maju saat ini akan memberikan dampak atau pengaruh yang sangat signifikan terhadap suatu proses bisnis. Nah, kemudian mari kita membahas mengenai pengertian proses pemasaran dan perilaku konsumen. Nah, mari kita bahas di awal-awal apa sih itu pemasaran gitu ya. Nah, menurut American Marketing Association, pemasaran ini adalah suatu aktivitas dan proses yang menciptakan gitu ya. Aktivitas dan proses yang menciptakan, berkomunikasi, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai rekan-rekan gitu ya. Nah, dalam konteks ini perilaku konsumen ini adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa. Nah, mengetahui perilaku konsumen ini adalah kunci rekan-rekan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif seperti itu. Misalnya nih di era digital saat ini ya, banyak perusahaan seperti Netflix, Spotify yang berhasil memahami perilaku konsumennya dengan baik, sehingga mereka bisa menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Seperti Netflix ya, orang sudah mulai berpindah tuh dari bioskop konvensional kita harus datang, sekarang sudah bisa kita nikmati dengan berbayar melalui laptop atau jaringan internet gitu ya. Ada PC, ada handphone, semuanya bisa kita gunakan untuk menonton film tersebut dan bisa kita tonton di mana saja, lebih fleksibel. Karena apa? Karena semakin derasnya aktivitas, kegiatan yang mungkin mengurangi kesempatan mereka untuk datang ke bioskop. Nah, peluang itu dibaca oleh Netflix seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita membahas mengenai faktor lingkungan pemasaran eksternal. Nah, rekan-rekan, faktor lingkungan pemasaran eksternal ini meliputi yang pertama ada lingkungan politik dan hukum. Namanya juga eksternal. Ini misalnya lingkungan bisnis kita, eksternalnya di luarnya rekan-rekan. Apa sih yang mempengaruhinya seperti itu ya? Nah, lingkungan politik dan hukum ini adalah mengenai kebijakan pemerintah dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi operasional bisnis misalnya rekan-rekan. Nah, ini seperti perubahan undang-undang, perubahan pajak ya, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi biaya produksi pada suatu bisnis kita seperti itu. Pajak berubah, tentu akan mempengaruhi biaya produksi, gitu ya. Adanya peraturan undang-undang, ada produk yang boleh masuk atau tidak, apakah produk yang ingin kita buat itu kita membutuhkan bahan material yang secara impor seperti itu ya. Ini akan sangat mempengaruhi rekan-rekan. Nah, kemudian ada lingkungan sosial dan budaya. Nah, perubahan dalam nilai masyarakat ini seperti kesadaran akan kesehatan dapat meningkatkan permintaan untuk produk organik seperti itu ya. Karena campaign bahwa produk sehat saat ini, healthy food, healthy life, healthy style gitu ya, menjadi satu materi promo yang sangat happening sekali, yang sangat dipromosikan sekali saat ini rekan-rekan. Nah, banyak merek makanan yang kini beralih ke bahan alami untuk memenuhi permintaan pasar gitu ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan teknologi. Nah, perkembangan teknologi seperti e-commerce ini mengubah cara kita berbisnis rekan-rekan. Contohnya banyak toko fisik ini beralih menjadi platform online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Tentu ini akan berdampak pada biaya, betul, biaya sewa gitu ya, rent cost-nya. Karena beralih dari tempat yang offline menjadi online gitu ya. Nah, ini juga memotong biaya-biaya produksi. Tentu akan dapat sumber dana tersebut digunakan untuk hal-hal lain seperti itu. Nah, kemudian adanya lingkungan ekonomi sebagai pengaruh eksternal yang harus kita perhatikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Apa daya beli ini? Purchasing power rekan-rekan ya. Sehingga harus dijaga benar-benar oleh pemerintah dan kita sebagai pebisnis harus melihat keadaan ini gitu. Nah, dalam kondisi ekonomi yang baik, tentu orang lebih cenderung untuk berbelanja. Nah, kalau saat ini, saat teman-teman menonton video ini, bagaimana keadaan ekonomi kita? Baiklah, kemudian kita masuk ke lingkungan persaingan. Memahami pesaing dan strategi mereka itu sangat penting ya bagi kita sebagai pebisnis. Jika pesaing kita menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah, kita mungkin perlu untuk menyesuaikan strategi harga atau meningkatkan nilai produk kita. Boleh kita menawarkan dengan harga yang lebih sedikit tinggi gitu ya, tapi apa yang kita tawarkan? Value-nya apa? Service apa yang kita berikan gitu ya, agar terdapat kompetitif. Karena cenderung orang melihat dari harga sebagai hal awal yang dilihat gitu ya. Tetapi ketika kita menawarkan, kita membicarakan, bernegosiasi, memberikan bargaining value untuk para calon pembeli kita, mungkin orang akan berikan dua kali. Wah, ini walaupun harganya dengan sedikit lebih mahal, tapi mendapatkan keuntungan ABCD gitu ya. Sehingga value kita itu dapat dikenal oleh calon konsumen atau konsumen yang sudah eksis seperti itu. Mari selanjutnya kita membahas mengenai komponen dasar bauran pemasaran. Namanya juga komponen dasar bauran pemasaran gitu ya, bauran yang campuran gitu ya. Nah, bauran pemasaran ini sudah sangat terkenal sekali dan ini wajib rekan-rekan pahami gitu ya, hafalkan. Apabila sudah, apalagi juga sudah menyandang gelar sarjana ekonomi gitu ya. Nah, ini mengenai 4P rekan-rekan. Ini akan selalu ditanyakan dan dapat menjadi material inti, pembicaraan inti, teori inti rekan-rekan untuk dapat membahas hal-hal selanjutnya dalam suatu diskusi seperti itu ya. Yang pertama ada produk rekan-rekan. Nah, P yang pertama ini produk. Apa yang ingin rekan-rekan tawarkan kepada konsumen? Produk ini harus memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Sebagai contoh nih ya, yang menarik seperti produk smartphone terbaru yang selalu menghadirkan fitur inovatif untuk menarik perhatian konsumen. Apple sekarang ada side button untuk direct option buat kamera gitu ya, bisa zoom in zoom out gitu ya, itu yang ditawarkan. Ada dynamic island. Samsung juga menawarkan dengan gimmicknya bisa meneropong bulan seperti itu dengan AI-nya. Xiaomi juga dengan ketahanannya seperti itu ya, dengan customize aplikasi yang sangat memudahkan gitu. Nah, inilah hal yang ditawarkan seperti itu. Produknya itu ya, jelas kita mau memproduksi apa. Yang kedua adalah harga, atau P kedua adalah price. Bagaimana Anda menetapkan harga? Nah, harga ini harus mencerminkan nilai atau value produk yang kita tawarkan untuk konsumen. Banyak perusahaan yang menggunakan strategi harga penetrasi untuk menarik pelanggan baru. Jadi mereka, artinya penetrasi ini juga memecah gitu ya, masuk terlebih dahulu untuk melisis daripada bisnis yang sudah tren, sudah eksis. Dengan melunjukkan harga, dengan mengambil sedikit profitabilitas, tapi mereka ingin masuk dulu ke pasar gitu ya. Mereka sedikit untung agar produknya dapat dikenal terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting sekali strategi ini. Kemudian setelah mendapatkan nama, baru secara perlahan mereka menaikkan harga secara kompetitif karena sudah memiliki brand di tengah-tengah pasar seperti itu. Nah, kemudian tempat, bahasa Inggrisnya place gitu ya, P yang ketiga. Nah, di mana sih produk yang kita produksi ingin kita jual seperti itu? Nah, saluran distribusi ini sangat penting rekan-rekan untuk memastikan produk kita dapat diakses oleh konsumen. Misalnya banyak merek pakaian ini menjual produk mereka melalui platform online dan offline gitu ya. Nah, kita harus tahu nih place-nya. Apakah kita offline, kita membuka gerai ini cukup beneficial buat kita, atau better online, atau kedua-duanya. Nah, ini harus dilakukan kajian dan pemahaman kita secara langsung di lapangan seperti itu. Nah, kemudian P yang terakhir adalah promosi atau promotion gitu ya, 4P gitu ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen rekan-rekan. Ini bisa melalui iklan, kampanye di media sosial, atau acara promosi. Nah, contoh nih, sekarang banyak merek menggunakan influencer untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan generasi muda. Mereka membayar influencer untuk memperkenalkan produk mereka, seperti makanan. Wah, ini enak loh. Sometimes juga mereka agak melebih-lebihkan ya. Makanya kita sebagai konsumen harus benar-benar paham dan jeli
baca review seperti itu, bagus atau tidak seperti itu ya. Apalagi produk-produk skincare yang banyak dipromosikan, kita harus tahu produknya itu baik atau tidak, sehat atau tidak seperti itu, apakah mengandung merkuri atau tidak seperti itu ya. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi, ada 4P, tadi ada produk, price, place, dan promotion. Ini penting sekali rekan-rekan untuk mengetahui bauran daripada pemasaran. Kemudian, mari kita masuk ke segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar, namanya juga segmen pembagian gitu ya, adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilakunya. Nah, mengapa ini penting rekan-rekan? Ya, karena setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu konsumen dengan konsumen lain, apalagi satu daerah dengan daerah lain, gitu ya. Dengan melakukan segmentasi ini, perusahaan itu dapat menyesuaikan produk dan pasar yang ingin mereka sampaikan agar produk yang mereka produksi, mereka pasarkan itu relevan. Misalnya nih, perusahaan ingin memproduksi makanan sehat, tentu dapat menargetkan konsumen yang sadar kesehatan, seperti milenial dan Gen Z gitu ya. Sekarang sudah mulai aware terhadap kesehatan. Atau dengan melalui campaign pentingnya kesehatan dengan memasukkan unsur-unsur jika 10 tahun Anda tidak makan sehat seperti itu ya, apa yang akan terjadi. Ini bukan hanya untuk Gen Z dan milenial saja, tapi mungkin gen boomer gitu ya sudah juga memikirkan, wah aku harus stop nih, sehingga mereka juga akan terbesit gitu ya, memiliki rasa juga ingin mencoba makanan sehat seperti itu. Nah, ini juga sangat penting sekali bagaimana kita mengcustomize, we create ya, kita itu menciptakan permintaan, create the demand. Sesungguhnya apa yang kita rasakan saat ini rekan-rekan, menonton Netflix itu ya, Spotify, dan berbelanja online, itu sebenarnya para pemasar yang andal di bidangnya, mereka meng-create the demand. Apa yang kita rasakan sekarang adalah karena sudah di-create oleh orang-orang andal rekan-rekan. Nah, kemudian yaitu mengenai riset pemasaran. Nah, ini mengapa penting rekan-rekan? Karena riset pemasaran ini adalah alat penting yang membantu bisnis untuk memahami konsumen. Nah, ini meliputi pengumpulan data untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Contohnya nih, perusahaan dapat melakukan survei, kuesioner untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap produk baru yang sudah kita luncurkan. Dengan riset yang tepat, perusahaan akan bisa menghindari nih kerugian-kerugian finansial akibat peluncuran produk yang tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas mengenai metode pengumpulan data riset. Ada dua sumber rekan-rekan, ada data primer dan data sekunder. Mungkin rekan-rekan yang menonton video ini gitu sudah menjalankan mata kuliah metodologi penelitian, sudah sangat paham ya mengenai data primer. Nah, ini diperoleh langsung dari konsumen melalui wawancara atau survei gitu ya. Atau kalau bukan dari sisi wawancara dan survei, kita melihat secara langsung pengamatan di lingkungan berupa bukti gambar, bukti kejadian gitu ya. Nah, sementara data sekunder adalah informasi yang sudah ada, seperti laporan pasar atau dokumen-dokumen suatu perusahaan gitu ya. Nah, ini menggunakan metode yang tepat dalam pengumpulannya sangat penting agar hasil riset kita dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan. Kemudian mari kita mengetahui tentang faktor-faktor kunci apa saja sih yang mempengaruhi proses pembelian konsumen. Nah, proses pembelian barang oleh konsumen atau jasa ini melibatkan beberapa tahap rekan-rekan, mulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi pasca pembelian. Beberapa produk ini mempengaruhi keputusan pembelian, antara lain pengalaman sebelumnya ya, faktor-faktornya, rekomendasi dari teman, atau pengaruh iklan. Nah, misalnya seorang konsumen mungkin lebih cenderung membeli produk setelah melihat iklan yang menarik nih dan mendapatkan rekomendasi dari teman. Iklan bisa dari influencer tadi, mereka memproduksikan, wah ini barangnya bagus gitu ya, kalau makan ini rasanya enak seperti itu ya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami sebagai faktor-faktor daripada pemasaran rekan-rekan. Nah, kemudian mari kita beralih ke pasar organisasi. Menarik ya, pasar organisasi. Mungkin tidak sering kita dengar gitu ya. Apa sih pasar organisasi? Nah, pasar organisasi adalah pasar di mana suatu organisasi membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produk yang mereka ciptakan ya, dalam proses produksinya. Nah, ada 3 kategori rekan-rekan dalam pasar organisasi. Yang pertama pasar industri, yang kedua pedagang perantara gitu ya, dan yang ketiga adalah pasar pemerintah. Setiap jenis pasar ini memiliki karakteristik dan perilaku pembelian yang berbeda rekan-rekan. Misalnya, pasar industri biasanya melibatkan pembelian dalam jumlah besar dengan keputusan yang lebih rasional dibandingkan dengan pasar konsumen. Mereka memikirkan semuanya dengan rinci dan sangat baik ya untuk mengurangi daripada risiko atau menjalankan mitigasi risiko di masa depan apabila mereka melakukan tahapan-tahapan atau melakukan pengambilan keputusan seperti itu. Nah,
kemudian ini kita kembali membahas mengenai bauran pemasaran tadi nih untuk industri dan bisnis kecil. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang bauran pemasaran di internasional ya, karena ini era globalisasi yang sangat rushing sekali saat ini rekan-rekan. Karena banyak perusahaan yang mencari peluang di pasar internasional nih. Namun mereka harus menyesuaikan bauran pemasaran tadi yang 4P tadi ya dengan kondisi lokal saat ini. Ya, misalnya produk yang sukses itu di suatu negara mungkin perlu dimodifikasi untuk pasar lain gitu ya. Misalnya ada sushi gitu ya. Sushi di Jepang jika makan ikan dengan mentah gitu tidak akan cukup baik jika dipasarkan dengan metode yang sama di Indonesia gitu ya. Nah, bisnis kecil juga berperan penting rekan-rekan dalam perekonomian untuk mensupport hal tersebut. Juga mereka akan memberikan alternatif bagi konsumen dan menciptakan lapangan kerja gitu ya. Mereka memodify itu. Nah, hal ini penting sekali bagi bisnis kecil untuk memahami bauran pemasaran tadi agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, big giant gitu ya, atau giant company gitu ya. Nah, sebagai rangkuman, karena kita sudah membahas pengertian pemasaran, faktor-faktor pemasaran, dan bagaimana perilaku konsumen tadi memainkan peran kunci yang sangat penting dalam proses pemasaran. Karena di dunia ini terus berubah rekan-rekan. Jadi penting bagi setiap pebisnis untuk terus memantai faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen, Anda khususnya nih Gen Z nih, saya selalu bahas Gen Z ya, karena mostly mungkin penonton atau yang sedang menyimak video ini memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi yang baik di masa depan. Karena Indonesia di 2045 akan mengalami surplus daripada tenaga kerja produktif ya, yang para Gen Z ini, dan mampu menciptakan strategi pemasaran inovatif dan efektif di masa depan sehingga dapat memberikan value added untuk perekonomian di Indonesia dengan kreativitas dan inovasi yang mereka berikan. Terima kasih atas perhatian semuanya dan sampai jumpa di sesi-sesi materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.